Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang teks negosiasi. Saya akan mempresentasikan hasil PPT tentang teks negosiasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Miftahul Mutira Citra, absen 17 dari SMAN 71 Jakarta, kelas 10H. Isi PPT-nya terdiri dari pengertian teks negosiasi, jenis-jenis teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, tujuan teks negosiasi, kaidah kebahasan teks negosiasi, struktur teks negosiasi, cara membuat teks negosiasi, contoh teks negosiasi, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pihak tersebut akan berusaha menyelesaikan perbedaan yang muncul dengan cara berinteraksi dan mencari solusi dengan tidak merugikan salah satu pihak. Yang kedua yaitu jenis-jenis. Yang pertama ada negosiasi formal. Negosiasi formal merupakan dibuat dan ditujukan untuk kepentingan formal. Contohnya untuk mengajukan suatu negosiasi penawaran jasa ataupun barang. Jadi konteksnya negosiasi secara langsung di dalam sebuah forum, fit dan proper test dan wawancara. Yang kedua yaitu ada negosiasi informal. Negosiasi informal merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum, sehingga dalam prosesnya akan ada pertemuan, interaksi yang dekat, dan juga bisa kegiatan melobi seseorang dalam suasana santai. Yang ketiga yaitu ada teks negosiasi lisan. Negosiasi lisan adalah jenis negosiasi yang berbentuk percakapan antara satu pihak dengan pihak lain. Salah satu bentuk dari teks negosiasi lisan yaitu negosiasi jual beli, di mana jenis negosiasi ini biasanya digunakan bagi para penjual dan pembeli. Yang keempat yaitu yang terakhir, teks negosiasi tertulis. Jenis teks negosiasi tertulis merupakan negosiasi yang biasanya menggunakan gaya bahasa yang perlu diperhatikan. Misalnya saja dengan menggunakan bahasa yang baku dan pastinya menggunakan bahasa tulis. Di antaranya surat permintaan, surat penawaran, dan surat proposal. Yang ketiga yaitu ada ciri-ciri teks negosiasi. A. Berupa dialog, tapi terkadang juga ada berbentuk sebuah proposal penawaran. Hal tersebut bergantung pada konteks keperluannya. Yang B. Ada lawan yang bisa diajak dialog. Apabila dialog sendiri berarti itu bukan teks atau termasuk negosiasi. C. Berupa kegiatan komunikasi, baik secara tertulis ataupun lisan, langsung atau tidak langsung. D. Munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara dua belah pihak. E. Tujuan akhir dari negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan. Yang keempat yaitu ada tujuan teks negosiasi. Teks negosiasi tujuannya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang di dalamnya terkandung beberapa kesamaan seperti saling mengerti dan saling setuju. Yang kedua yaitu dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan yang ketiga yaitu pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikenal dengan istilah win-win solution. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk atau persuasif. Yang kedua, selalu mendengar argumen sampai akhir dan tidak menyelanya. Yang ketiga, kedua belah pihak meminta saling memberi penjelasan terhadap argumennya. Yang keempat, selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakitkan atau bahasa yang santun. Yang kelima, setiap kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak saling menguntungkan. Yang keenam, berisi tentang percakapan antara kedua belah pihak. Dan yang ketujuh, memiliki sifat berupa memerintah dan memenuhi perintah. Selanjutnya yaitu yang keenam, struktur. Struktur teks negosiasi yaitu ada 6. Yang pertama, orientasi, intro pengenalan ataupun salam pembuka. Apabila menggunakan bahasa interaksi dengan pihak lain, dapat dikatakan hal itu sebagai ajang basa-basi dulu. Yang kedua yaitu permintaan. Permintaan ini harus menyesuaikan dari selera dan juga kebutuhan kamu. Saat
ada permintaan, pastinya pihak penyedia barang ataupun jasa akan memberikan harga terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu pemenuhan. Pemenuhan tersebut lebih fokus pada penyediaan barang dan juga jasa. Apakah pihaknya dapat memenuhi permintaan kamu atau tidak? Untuk kasus permintaan yang terjadi dalam jumlah banyak, pihak penyedia akan melakukan konfirmasi ataupun koordinasi beberapa waktu untuk memastikan stok barang ataupun jasa yang diminat. Yang keempat yaitu penawaran. Di sini kita sudah masuk ke tahap penawaran. Apabila tahap-tahapan di atas sudah cukup, maka akan terjadi penawaran. Apabila harga yang ditawarkan belum cocok dan sesuai, kamu bisa melakukan negosiasi sebelum akhirnya kamu akan memutuskan sepakat atau menolak. Yang kelima yaitu persetujuan. Dalam tahap ini, sebaiknya dilakukan tanpa ada paksaan, sehingga kedua belah pihak sama-sama bisa mendapatkan keuntungan. Yang keenam yaitu pembelian. Apabila sudah cocok dan sesuai di antara kedua belah pihak, barulah dilakukan transaksi pembelian. Jika berhasil terjadi transaksi pembelian tersebut, itu artinya kamu berhasil melakukan praktik negosiasi. Dan yang ketujuh atau penutupan, pada bagian penutup akan terjadi keputusan. Dengan begitu, transaksi dan juga penawaran pun selesai. Apabila di awal kamu melakukan basa-basi, maka sebaiknya harus ditutup dengan kalimat yang sesuai agar bisa memberikan kesan yang baik kepada pihak penyedia atau pembeli. Selanjutnya yaitu yang ketujuh adalah cara membuat teks negosiasi. Dibagi menjadi 7 tahap. Yang pertama, harus membuat suatu persiapan atau perencanaan terlebih dahulu. Misalnya, ingin membuat teks negosiasi jual beli di pasar. Dan yang kedua, tentukanlah setiap pihak yang akan ada di dalam teks negosiasi seperti pembelian dan penjual. Yang ketiga yaitu memilih suatu benda atau hal yang dinegosiasikan, seperti membeli buah, meminjam buku, dan sebagainya. Keempat, membuat suatu argumen antara pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Kelima, membuat suatu bentuk percakapan tawar-menawar, misalnya pembelian dan penjualan yang saling menawarkan harga terbaik. Keenam, membuat kalimat penutup yang dilanjut dengan menutup sebuah hal, menulis semua hal di atas berdasarkan struktur teks negosiasi. Ketujuh, melakukan perkembangan terhadap kerangka atau konsep menjadi teks negosiasi. Yang kedelapan yaitu ada contoh. Contoh teks negosiasi antar teman dapat dilihat di layar. Kesimpulan atau yang kesembilan dapat kita simpulkan, demikianlah pembahasan tentang pengertian teks negosiasi, struktur teks negosiasi, jenis-jenis teks negosiasi, hingga contoh teks negosiasi. Dari semua pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa teks negosiasi merupakan suatu teks yang berisi tentang pengenalan dan berakhir dengan persetujuan. Jika persetujuan sama-sama menguntungkan menandakan bahwa negosiasi berhasil. Namun, jika kedua belah pihak sama-sama tidak setuju, maka kegagalan negosiasi akan terjadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.